Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dosen serta tim asisten dosen yang telah mempersilahkan kami untuk melaksanakan presentasi mengenai inventarisasi dan identifikasi ekowisata tumbuhan satwa bentang alam pada suatu kawasan dengan studi kasus persawahan samping kanan kampus IPB Sukabumi. Saya Fatwa Aulia Arifah sebagai moderator didampingi oleh rekan-rekan saya yaitu Artika, Rafa, Syatina, Sevia, dan Zalfa. Mengenai inventarisasi ini dilatar belakangi oleh Indonesia dengan sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, inventarisasi dan identifikasi dilakukan sebagai upaya pelestarian sebagai dasar dalam pengelolaan kawasan. Eh, Dalam praktikum kali ini kami menggunakan metode berpetak untuk tumbuhan dengan menghitung nilai INP, kemudian menggunakan metode transek untuk satwa dengan menghitung keanekaragaman Shannon-Wiener, indeks dominasi Simpson, indeks kemerataan Pillow, dan indeks kekayaan. Untuk metode bentang alam, kami melakukan dengan metode wawancara serta observasi langsung yang dilaksanakan di pesawahan samping kanan kampus IPB Sukabumi pada tanggal 12 September 25 serta tanggal 27 September mulai pukul 14 hingga pukul 20. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh presentator, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Artika melanjutkan pembahasan terkait keanekaragaman tumbuhan bawah yang ada di persawahan samping kanan kampus. Berikut ini merupakan diagram dari hasil perhitungan INP. Berdasarkan diagram ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi itu menunjukkan jenis vegetasi yang mendominasi area persawahan. Selanjutnya, yaitu dapat nilai INP tertinggi ada pada di jenis daun talas yang ditemukan di plot 2 dan tumbuhan singkong yang ditemukan di plot 3. Kedua jenis ini sama-sama memiliki nilai yang sama, dengan nilai 31,9%. Lalu untuk nilai INP terendahnya yaitu ada pada tumbuhan bambu tali dengan nilai 4,3%. Selanjutnya akan dibahas oleh Zalfa. Baik, selanjutnya adalah keanekaragaman liana dan epifit yang ditemukan ada 4 jenis, yaitu sisik naga, nana pakis, dan rambat, dan juga daun paku pedang. Hasil dari perhitungan NMP pada epifit dan liana, yang paling dominan adalah sisik naga sebesar 55,8% dan yang terendah adalah daun sembung rambat, yaitu 36,9%. Sisik naga ditemukan di plot 2 sebanyak 15. Sisik naga ini berhabitus epifit, maka dia menempel pada batang pohon. Sisik naga ini membantu menjaga keseimbangan mikrohabitat pada batang pohon dan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan pohon. Ditemukan dengan jumlah yang banyak sehingga memiliki dominan INP yang paling terbesar. Selanjutnya adalah daun sembung rambat, di mana ditemukan di plot 3, dan ini merupakan tumbuhan liana yang mudah ditemukan, sehingga tumbuhan ini tidak tergolong tidak langka. Ciri khas utama terletak pada daun yang lebar dan juga memiliki sedikit bulu. Daun ini bisa dijadikan obat herbal dan juga daun sembung rambat pada saat pengamatan tidak memiliki jumlah yang dominan, sehingga nilai INP yang paling rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sevia. Baik, terima kasih Zalfa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman jenis pancang, tiang, dan juga pohon. Untuk tingkat pancang ini, kami hanya menemukan satu jenis, yaitu tayuman dengan nama ilmiah Bauhinia purpurea yang ditemukan di plot 4. Dengan hasil nilai INP sebesar 200%, nilai tersebut menunjukkan bahwa tayuman ini merupakan jenis pancang yang mendominasi pada area pengamatan. Adapun keberadaan sebagai satu-satunya jenis pancang yang ditemukan di area pengamatan, kemungkinannya itu disebabkan oleh kondisi lingkungan yang didominasi oleh aktivitas pertanian seperti pengolahan tanah dan juga penyiangan yang rutin. Selanjutnya ada tiang. Untuk tiang ini kami hanya menemukan 2 jenis. Yang pertama ada ketapang dengan nama ilmiah Terminalia katapa dengan hasil nilai INP sebesar 166,67% dan juga tumbuhan nangka dengan nilai INP sebesar 133,33%. Berdasarkan kedua nilai INP tersebut, nilai INP ketapang ini yang paling tinggi dan menunjukkan bahwa jenis ini yang paling mendominasi di area lokasi pengamatan. Yang terakhir mengenai pohon, untuk pohon ini kami hanya menemukan satu jenis, yaitu pohon petai Cina dengan nama ilmiah Leucanea leucopala dengan nilai INP sebesar 300%. Berdasarkan nilai tersebut, menunjukkan bahwa pohon petai Cina ini merupakan spesies yang sangat dominasi pada strata pohon di lokasi pengamatan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Rafa.
Baik, saya Rafa akan memaparkan mengenai keanekaragaman aves. Keanekaragaman aves didominasi oleh burung bondo Jawa dengan INP sebesar 37,14%, dengan keanekaragaman sebesar 1,28 yang terhitung sebagai keanekaragaman yang sedang. Lalu selanjutnya untuk dominasi jenis sebanyak 0,30 yang tergolong ke dalam dominasi rendah. Lalu untuk kemerataan spesies itu ada di 0,92 yang tergolong ke dalam kemerataan sebaran jenis yang merata. Lalu untuk kekayaan jenisnya sebesar 0,84 yang tergolong kekayaan jenis rendah. Selanjutnya ada keanekaragaman herpetofauna. Keanekaragaman herpetofauna didominasi oleh kadal rumput atau Tachyndromus eclineatus dengan besaran INP yaitu 31,03%. Lalu selanjutnya untuk jumlah keanekaragamannya itu 1,57 dengan jenis keanekaragaman sedang, dan juga dominasi sebesar 0,23 yang tergolong ke dominasi rendah, dan juga kemerataan sebesar 0,87 yang termasuk ke dalam sebaran spesies yang merata, dan terakhir yaitu kekayaan jenis sebesar 1,48 yang tergolong ke dalam kekayaan jenis rendah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Syarvina akan menjelaskan tentang potensi wisata satwa liar, di mana nama kegiatan ini merupakan pesona fauna sawah, wisata fotografi alam, dan juga konservasi. Sasaran kegiatannya yang pertama itu untuk pelajar dan juga mahasiswa yang berusia 15 hingga 25 tahun. Yang kedua, pecinta fotografi alam berusia 25 hingga 40 tahun. Nah, alur kegiatannya yang pertama itu registrasi para peserta, setelah itu edukasi ekosistem sawah. Yang ketiga, fotografi landscape, yaitu memfoto pemandangan di area sekitar sawah. Lalu yang keempat itu fotografi satwa liar yang sedang beraktivitas. Dan yang kelima adalah kegiatan ditutup dengan sesi edukasi konservasi penting pelestarian persawahan. Next. Bentang alam dan potensi wisata. Yang pertama itu persawahan. Nama lokasinya itu Bentang Alam di Jalan Sarasa, Kota Sukabumi. Tutupan lahannya berupa sawah yang bersifat terpusat. Sawahnya merupakan hamparan sawah yang tampak hijau dan juga rapi seluas 1.500 meter persegi. Manfaat kawasannya itu yang pertama, sumber lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, peningkatan ekonomi warga. Penciri kawasannya itu vegetasi didominasi oleh vegetasi padi. Interaksi dan interdependensi yang pertama itu ada pusat aktivitas ekonomi dan juga interdependensi lahan ini sangat bergantung pada aliran air. Keterkaitan keruangannya itu yaitu berdekatan dengan pemukiman warga. Next. Potensi wisata bentang alam. Nama kegiatannya yaitu Sawah Fun Trip. Sasaran kegiatannya yang pertama itu ada pelajar dan juga mahasiswa, yang kedua ada keluarga, dan yang ketiga adalah wisatawan domestik. Alur kegiatannya, yang pertama itu menikmati panorama sawah yang hijau, yang kedua aktivitas bersepeda di area sawah, yang ketiga jalan santai menikmati pemandangan, yang keempat piknik edukatif, dan yang kelima fotografi alam dengan latar aktivitas petani. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih presentator atas presentasinya. Berdasarkan hasil identifikasi kami mengenai keanekaragaman tumbuhan, keanekaragaman satwa, juga hasil identifikasi mengenai bentang alam, ketiga hal tersebut dapat berpotensi untuk dikembangkan sebagai wisata alam yang berkelanjutan dan berorientasi pada konservasi alam karena memiliki nilai INP yang bervariasi antar spesies, mencerminkan adanya perbedaan dominasi dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat, juga persebaran satwa yang merata. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.